kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang hadir bersama-sama kami di saat ini. Kami siap, hati kami bagaikan tanah yang sudah disiapkan, digarap dengan baik untuk terima kebenaran atau terima firman, terima suara Tuhan melalui hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan Engkau memperkenankan hamba-Mu untuk bicara dan sampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus semua kami mau akurat dalam mendengar firman. Kami tidak izinkan burung-burung pencuri firman. Dalam nama Yesus pergi dari hati kami, dari ruangan tempat kami dengar firman. Kami usir setiap roh-roh yang seperti batu yang keras. Semuanya lenyap dalam nama Yesus. Dan semua semak duri kekhawatiran,
akan dunia, akan kekayaan, tipu daya kekayaan, semuanya telah ditolak dan pergi dalam nama Yesus. Kami menjadi seorang murid dan memiliki telinga seorang hamba yang mendengar firman dengan baik. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Suara saya dia punya power tambah, dia punya low atau bass dikurangi, dan high atau treble dibuka sedikit. Saya bersyukur kepada Tuhan jika bisa mendengar jemaat-jemaat GBI Tiberias New Life Manado ada dalam keadaan sehat-sehat. Saudara tetap kuat ya, kuat orang semua, karena apa? Orang punya Tuhan, kita punya Tuhan yang kuat. Amen. Kita punya Tuhan bukan hanya lebih dari pemenang, tetapi Ia tidak pernah terkalahkan. Ya, Allah kita adalah Allah yang benih Kristusnya telah ada pada kita. Benih di mana Yesus tidak pernah terkalahkan sudah seharusnya menjadi benih kita, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang dapat dikalahkan oleh siapapun. Ya, saudara-saudara, saya berharap sekali lagi saya ulangi, jemaat-jemaat dalam keadaan baik-baik saja. Roh saudara baik-baik saja, jiwa saudara baik-baik, dan tubuh saudara baik-baik. Karena ini adalah kebanggaan dan sukacita kami jika mendengar saudara selalu dalam keadaan kuat dalam roh. Haleluya. Dalam pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, di dalam hati saya ada sekian banyak firman yang Tuhan taruh, dan saya selalu belajar untuk terus-menerus bertanya-tanya Tuhan. Ada firman dan persiapan firmannya sudah rampung, sudah selesai, sudah masuk dalam persiapan. Tetapi menjelang waktu saya menyampaikan firman, Tuhan merubahnya dengan memberi saya sesuatu yang baru, dan luar biasa. Hanya dalam hitungan kurang dari setengah jam, semua materi itu bisa tersusun serapi yang saya biasa. Dan itu yang saya konfirmasi, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, saya sampaikan. Jadi saudara, dalam pelayanan firman kita, yang lebih penting itu apakah suara Tuhan yang kita dengar. Dan kita dalam mendengar suara Tuhan, kepentingan siapa dalam hal kita mendengar suara Tuhan. Jadi saya punya pendapat begini, apabila saya menyenangkan Tuhan melalui menyampaikan suaranya, maka orang-orang yang like or dislike akan mudah dijamah oleh Tuhan, mereka punya hati. Tapi kalau saya membuat orang bisa dengar, mereka bisa suka gara-gara saya mendengar dan menyiapkan mereka supaya agar mereka senang dengan firman ini, belum tentu Tuhan bisa suka dengan apa yang saya sampaikan. Jadi yang saya pilih adalah biarlah apa yang disampaikan adalah betul yang menyenangkan Tuhan, dan urusan pendengarnya adalah urusan Tuhan. Amin. Dan saya yakin Allah tidak pernah salah. Dalam Yeremia pasal 23, saya mohon bantuan baca ayat tapi dengan suara yang keras, dengan mic yang mungkin lebih terdengar, sebagai evaluasi bahwa kita harus perbaiki apa-apa yang harus diperbaiki agar lebih baik ke depan. Kalau masih bisa dijangkau, kita akan berusaha menjangkaunya. Kalau sudah tidak bisa, ya kita menyerah pada kehendak Tuhan. Yeremia 23 ayat, saya beri judul khotbah atau firman hari ini, membangun hubungan gembala dan domba secara alkitabiah. Secara alkitabiah atau secara akurat. Begini saudara-saudara, di belakang saya ada tema sekali merdeka tetap merdeka. Saya teringat ketika Presiden Insinyur Soekarno setelah merdeka, dia membuat kabinet pertama ya. Dia membuat kabinet pertama untuk satu tujuan misi, mengisi kemerdekaan. Nah, ada satu hubungan antara pemimpin yaitu presiden dan orang-orang yang dibawanya yang telah menyebabkan Indonesia bisa beroperasi, bisa menjalankan yang namanya proses pemindahan kekuasaan dan lain hal itu dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Maka yang digunakan adalah orang-orang yang ada di dalam kementerian itu adalah orang-orang yang memerlukan sesuatu yang istilahnya hubungan atau relationship yang betul-betul akurat. Kalau di gereja, sekali merdeka tetap merdeka,
maka kita akan mengisi kemerdekaan kita dengan membangun keakuratan atau akurasi hubungan antara gembala dan domba. Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat dibaca. Yeremia 23 Ya. ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil. Ayat 1, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Pada zaman Yeremia, saudara-saudara, dia hidup di zaman raja-raja, dan Yeremia hidup di zaman bagian akhir menjelang Israel yang 10 suku dan Yehuda yang 2 suku, suku Benyamin dan suku Yehuda, dalam persiapan Samaria sudah dibawa ke Asyur, sudah dibuang ke Asyur, dan orang-orang Asyur dibawa oleh Raja Asyur tinggal di Israel. Itulah keturunan yang kita kenal sekarang, orang-orang Samaria. Kemudian di zaman Yeremia masih ada lagi satu gelombang di mana kerajaan Yehuda itu akan dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara mendengar kata gembala di Perjanjian Lama, khususnya zaman raja-raja, maka itu menunjuk gembala secara fungsional, itulah raja-raja di zaman itu. Jadi hati Bapa di sorga sebenarnya pengen ia menggembalakan langsung Israel. Tapi karena ketegaran hati Israel pengen sama dengan Moab, Amon, Edom dan lain-lain, mereka meminta raja. Kemudian Tuhan dalam kehendaknya yang sudah kita ketahui, ia mengizinkan ada raja di Israel. Tetapi ia telah menemukan, saudara, apa yang telah kita tahu tentang Raja Saul. Raja Saul adalah seorang raja dalam tanda petik yang menggembalakan Israel. Tetapi saudara, jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Artinya, apa yang Allah harapkan bahwa lewat adanya raja, kata gembala, kalau lihat di Perjanjian Lama, saya ulang, ini menunjuk kepada raja-raja yang memimpin suku atau bangsa Israel. Allah menghendaki bahwa para gembala yang dimaksud adalah para raja adalah menuntun bangsa ini untuk bisa bertemu Tuhan atau bisa membangun masyarakat yang akurat, yang bisa berkenan di hati Tuhan. Tapi fakta dan sejarah membuktikan bahwa seorang Saul adalah seorang gembala yang telah berorientasi dengan istilah saya disoriented. Jadi orientasinya keluar daripada orientasi yang Allah maksud. Saudara, tanpa bermaksud menghakimi, Saul lebih mengejar jabatan, Saul lebih mengejar nama, Saul lebih mengejar yang namanya materi, Saul lebih mengejar penghormatan manusia. Kemudian Yeremia 23, sesudah lewat sekian banyak raja, selalu Tuhan bilang, aku akan mendirikan kerajaanku dan tunas Daud tidak akan hilang daripada kerajaan-kerajaan ini. Nah, Allah merencanakan kerajaan Allah di Perjanjian Baru, tetapi sebuah gambaran fisik, Allah pengen kerajaan-kerajaan di zaman Israel itu gembalanya, rajanya akurat. Tetapi fakta membuktikan, pembacaan Alkitab saya sedang ada di raja-raja. Saya melihat ketika raja satu mati, digantikan oleh raja berikutnya,
cuma dua kelompok raja-raja itu. Yang pertama raja-raja yang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, raja-raja yang berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang benar seperti Hizkia, yang benar seperti Uzia, yang benar seperti Asa, Yosafat. Tapi kalau saudara dengar Ahab, itu raja Israel, saudara mendengarkan raja-raja keturunan Ahab, mereka adalah sesuatu gambaran tentang ketidakakuratan seorang gembala pada waktu itu. Oke, zaman Yeremia, Tuhan bilang celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombanya. Ayat 1 sampai ayat 4 ini adalah sikap Tuhan terhadap para gembala sekaligus terhadap para domba. Jadi Tuhan punya sikap, dia tidak hanya membela gembala, tapi dia juga membela domba. Dan dia tidak hanya membela domba, juga membela gembala. Jadi saudara-saudara, fenomena sekarang begini. Kalau saya gembala, saya akan bela korps gembala. Kalau saya jemaat, saya akan bela korps jemaat. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah gembala, jemaat, sama-sama mesti akurat. Amin. Jadi kita tidak boleh tuntut gembala rohani, sementara jemaat biar tidak rohani. Itu tidak adil. Juga sebaliknya, gembala tidak boleh tuntut jemaat rohani, gembalanya tidak rohani. Itu tidak adil. Jadi kedua-duanya harus adil. Maksud saya kedua-duanya harus rohani. Jadi baik gembala maupun jemaat sama-sama harus rohani. Saudara setuju tulis di situ, gembala dan jemaat sama-sama harus rohani. Tidak bisa gembala rohani, jemaat jasmani. Maksud saya gembala rohani, jemaat duniawi, ya. Atau gembala sorgawi, jemaat bumiwi, ya. Orientasi sorga, jemaatnya bumi orientasi. Jadi kita selalu akan bertabrakan, berseberangan karena kepentingannya pasti berbeda. Kalau gembala sorgawi, jemaatnya juga sorgawi. Amin. Kalau gembalanya rohani, jemaatnya juga harus rohani. Kalau tidak, saudara, jemaat akan jadi stres. Gembala juga akan jadi stres. Kenapa? Bro, gembala khotbah ini keras sekali. Oh Tuhan, tak mampu ya Tuhan. Lebih baik kita supaya kita bebannya terlalu berat, sudah coba dengar. Hari Rabu biar kita ada kuota, mari kita. Belum mampu, oh Tuhan. Hari Sabtu juga, oh puji Tuhan kita ada acara. Haleluya, Tuhan jawab tapi doa. Haleluya. Saudara-saudara, tidak adil kalau saudara menuntut seorang pemimpin. Ini berlaku umum, karena mungkin sebentar ada orang yang nonton di YouTube secara umum, ya. Jadi kecenderungan kalau saya jemaat, saya serang pendeta-pendeta, gembala-gembala sekarang, mata duitan, mata keranjang, mata milolo, semua mata. Kemudian saudara yang ada di kelompok jemaat, saudara yang di kelompok gembala sekarang banyak jemaat nggak benar, jemaat pokoknya sudah jadi dua kubu. Nah, kalau saudara bertemu dengan orang pencemooh, tambah rame lagi saudara-saudara. Jemaat pencemooh ketemu dengan pencemooh, matematikanya cemooh pangkat 2, ya. Kalau 2 kali 2, 4. Kalau 2 pangkat 2, berapa? Sama. Sama juga, ya. Tapi kalau 2 pangkat 3, ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8, ya. Kalau 2 kali 3, 6. 2 pangkat 3, 8, ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Saudara, jadi dia punya pertambahan bukan deret hitung, tapi deret ukur. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kalau kita terus-menerus begitu, bagaimana Indonesia mau tetap merdeka? Bagaimana gereja lokal kita bisa merdeka? Bagaimana gereja lokal kita bisa survive saja dulu? Bagaimana kita bisa bertahan dengan serangan filosofi orang dunia? Dengan serangan pendapat-pendapat yang sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang mulai menyimpang, saudara. Ada ajaran hyper grace, ada ajaran yang sekali selamat tetap selamat. Ada ajaran, saudara, saya jujur saya tidak sependapat dengan pendapat yang saya baru bilang tadi, ada banyak. Dan bagaimana kita bertahan dengan pendapat-pendapat yang lebih baru lagi, bahwa Yesus sudah datang, saudara-saudara, jangan lupa. Yesus sudah datang dalam wujud seorang wanita. Nah, sekarang mereka gencar menyebarkan video-video. Kita saja mau bikin satu video begitu susah. Mereka dengan teknologi begitu mudah, dan mereka serang dengan mengirimkan video-video. Dan saya sudah lihat ada jemaat kita yang membuka, dan saya akan beritahu video itu adalah ajaran sesat. Kenapa?
Itu kelihatannya lagu rohaninya baik, tapi doktrin tentang Yesusnya salah. Nah, kalau kita di dalam gereja lokal lemah, bagaimana lemah gembala? Bagaimana nak mau lemah kalau gembala dan jemaat ada blok-blokan? Jadi kami kelompok para gembala kalau bertemu curhat, aduh kita pergi jemaat. Kelompok jemaat bertemu curhat juga, aduh tapi gembala. Kapan kita bisa satu roh? Amin. Kapan kita bisa satu misi? Kapan kita bisa satu visi? Ada saudara-saudara kenyataan ini yang telah membuat orang itu error. Karena apa? Orang lupa bahwa kehendak Allah dia secara fair, saya bilang adil tadi ya, bahwa Allah menghendaki gembala akurat. Amin. Sekaligus Allah menghendaki jemaat akurat. Orang pak jemaat, jadi biarnya anak rohani tidak apa-apa. No, salah itu. Orang gembala, orang pasti rohani. Sorry, salah. Tidak karena jabatan pendeta pasti rohani. Tidak karena jemaat maka tidak usah rohani. Tidak. Kita sama di hadapan Tuhan, hanya berbeda panggilan. Berbeda panggilan. Saya panggilan gembala. Saya sudah coba bahasa lagu lah. Telah aku coba dengan akal budiku. Selalu gagal kalau dengan kekuatan saya mau melarikan diri dari panggilan. Saya tidak bisa. Panggilan, saudara, adalah sesuatu yang Allah tetapkan, yang dimana saudara sendiri tidak bisa memilih untuk desersi. Kalau saudara jadi tentara, boleh. Tapi saudara tidak boleh desersi. Desersi itu melarikan diri dari tugas. Saudara akan ditangkap oleh provos. Orang-orang panggilan akan ditangkap oleh provos kerajaan Allah kalau mereka mau melarikan diri dari panggilan. Nah, gembala dan jemaat harus sama-sama akurat. Saudara jangan berpikir bahwa halo, kalau ada jemaat mendengar firman sambil tidur, saudara anggap tidak apa-apa. Ya, haleluya, yang tidur bilang amin. Tidak boleh kalau gembalanya diam. Berarti gembalanya kompromi, betul? Tahu enggak? Bahwa kalau dombanya salah, Tuhan menghantam dombanya. Dan kalau gembalanya, apakah Tuhan menghantam juga? Tuhan hantam dua-dua. Saudara sih belum pernah rasa kalau Tuhan hantam, ya. Jadi saya punya pemahaman begini, bahwa Allah menghendaki baik rajanya sama rakyatnya sama-sama takut Tuhan. Baik gembalanya mau jemaatnya sama-sama takut Tuhan. Jadi jangan ada orang bilang begini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita para hamba Tuhan harus rohani. Jemaat-jemaat tidak apa-apa karena mereka ya kita kan akan melayani mereka. Jadi mereka punya ketergantungan pada kita. Saya tidak ingin jemaat ini ketergantungan pada saya. Jadi kalau kami jatuh, kami gagal, saudara juga ikut gagal dan jatuh. Tidak boleh. Kalau kami dihukum, kami saja yang dihukum. Tapi jemaat terus maju, amin. Terus maju, kamu dikoreksi. Dan kita tidak boleh merasa kebal atau merasa saya ini kebal hukum. Tidak. Semua kita harus memberi diri untuk akurat di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat sikap Tuhan terhadap para gembala dan para domba. Yang pertama ayat 1 bilang, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Haleluya. Mari kita samakan dulu persepsi. Kalau gembalanya fokus melayani, gembalanya serius mempersiapkan firman, gembalanya berdoa untuk jemaat itu, gembala penuh perhatian serius. Kalau ketemu, tadi malam saya ketemu satu keluarga, dan karena waktunya singkat, saya langsung tanamkan prinsip-prinsip. Saya bilang begini, kalau kamu diberkati sekarang, karena siapa? Karena Tuhan, ya. Jadi kalau kamu sudah diberkati, kemudian mulai lalai ikut ibadah, mau enggak Tuhan ambil lagi berkatmu? Kita buka mata, oh iya nggak mau. Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai alat untuk diberkati. Kalau kau jadikan alat Tuhan sebagai alat untuk diberkati, pada saat engkau diberkati, engkau rasa tidak perlu lagi alat itu, bukan? Maka ketika engkau pergi seterusnya dengan berkat yang ada padamu, engkau rasa ini sudah aman. Saya kasih tahu itu tidak aman, karena tanpa Tuhan sebuah berkat itu bukan berkat. Nah, kemudian kesempatan-kesempatan seperti ini itu diterjemahkan, bisa diterjemahkan gembala ini terlalu serius, terlalu tegang, terlalu mengatur. Ada jemaat di zaman dulu, saya bilang, ibu
Ibu kalau di zaman dulu ini tahun sebelum saya jadi gembala, saya masih ketua rayon. Saya bilang begini pada ibu itu, ibu, kok kalau ke persekutuan ibu rajin, kok ke ibadah rayon ibu tidak pernah, tapi ibu mengaku jemaat. Dia diam-diam tertawa, kemudian dia pergi ke belakang ke jemaat-jemaat, dia bilang, oh gembalanya terlalu undersuk. Saudara, suk dan besuk, undersuk itu tugas gembala. Amin. Kalau gembala nggak undersuk, ya, saudara mau bagaimana ini? Sonder besuk, undersuk, saudara marah. Saya kasih tahu saudara, kalau gembala membiarkan, ayo baca sama-sama seluruh jemaat yang tahu membaca. Ayat 1 dari Yeremia 23. Semua sama-sama. Ayat 1 Yeremia 23. 1, 2, 3. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Celaka. Ya, terus. Tuhan. Celakalah para gembala. Oh Tuhan, bahasa Manado, katulah kamu para gembala. Kenapa? Makanya jangan saudara kalau bukan panggilan, jangan barameji jadi gembala. Jangan bahasa kasar Ambon, dan jangan maniso jadi gembala. Ini belum rasa jadi gembala. Kenapa? Kalau cuma DP gagah-gagahan orang panggil Pak Gembala, ya saudara nantilah saudara rasa sendiri kalau mau. Ya pelia gagah pakai dasi begini. Saya ini dasinya ya, Bapak Ponto ini almarhum. Saya sudah saking sibuk saya lupa bawa dasi. Saya pinjam sama Mia dasi. Mia, Max lupa Max pedasi. Oh ternyata dasi satu ada di Popoji. Oh Tuhan, saking terlalu banyak ini persiapan roh ini terlalu kencang sampai dasi ada di Popoji, kita lupa. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Jadi kalau gembala undersuk, kok saudara bilang terlalu masuk campur nih gembala ini. Malah di periode lalu, nomor handphone yang paling menakutkan apabila berbunyi di handphone jemaat adalah nomor handphone gembala. Sampai karena itu sudah terbiasa, akhirnya orang anggap masuk tidak masuk nomor handphone gembala dianggap angin lalu. Kenapa? Kami sudah pernah mau berhenti untuk tidak menghubungi lagi, kasih info. Tapi Tuhan bilang kamu ini gembala atau event organizer. Kami gembala, kami undersuk, bukan karena apa? Karena ayat yang ini bilang celaka kamu. Kamu makan daging domba. Kamu pakai kulit domba, susunya kamu minum, dagingnya kau makan, tulangnya kau bikin alat dapur. Ya, tapi kau tidak pelihara dombamu. Kau tidak bicara waktu mereka salah. Haleluya. Halo jemaat, jujur saja, ada jemaat yang tidak suka ketemu gembala. Karena gembala kalau semua baku dapat, paling gembala semua tanya, kenapa nak masuk gereja? Nah kalau kami tanya, salah-salah saudara. Kalau gembala baku dapat, halo apa kabar, seberapa kan HP handphone? Bukan itu tugas kami, bukan? Bukan itu tugas saya. Tugas saya adalah soal-soal rohani kita, itu tanggung jawab, atau itu domainnya saya. Halo para gembala yang mendengar saya, domain kita adalah domain rohani. Jadi kalau kita tanya mereka ada doa, mereka ada baca firman, mereka ada penyembahan atau tidak, mereka hidup merohani atau tidak, itu adalah tugas kita. Tugas saya. Jadi kalau ada orang merasa terganggu, ini berarti maaf, domba, ada kambing, ada domba. Halo? Yang domba bilang amin. Tulis itu, saya domba. Kalau domba tersinggung, dia bukan domba. Kalau dombing itu cloning. Itu kawin campur. Kuda sama keledai dikawin campur, keluarlah bagal. Ya. Kalau domba kemudian dikawin campur sama kambing, keluarlah dombing. Ciri-ciri kalau saya konversi ke orang tua dan anak, hanya anak-anak yang tidak akurat, yang tidak suka dengan suara orang tua. Setuju bilang amin. Jadi ketika gembala-gembala tidak akurat, saya sudah
sudah pernah menulis sebuah buku namanya Sehatkah Gereja Lokal Kita. Itu ada 365 halaman kalau tidak salah. Dan saya menulis di situ, saya bercermin di situ bahwa ternyata saya apabila melayani Tuhan tidak secara benar, jangan lupa bahwa saya akan didisiplinkan oleh Tuhan. Karena akan kena disiplin. Jangan saudara bilang begini, ini saya masih bicara soal gembala. Tunggu gantian sebentar ya. Jangan senang dulu. Wow, ini gembala bicara tentang gembala. Akurat dan tidak akurat kita mesti fair. Jangan saudara pakai itu kata gembala ini biji mata Allah. Jangan berani usik biji mata Allah. Kalau gembala salah dan saudara bicara 4 mata, bukankah itu benar? Tapi kalau gembala salah, saudara bicara 1000 mata di luar sana, sementara gembala mata tidak ikut, itu tidak benar. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau domba dan gembala di mata Tuhan sama, dua-dua punya responsibility. Kedua-duanya harus mempertanggungjawabkan apakah saya gembala benar atau apakah saya domba benar. Karena gembala juga ada 2. Domba juga ada 2. Domba yang mirip kambing dengan domba yang asli. Gembala juga ada 2. Gembala yang gembala berkenan di hati Tuhan dan gembala upahan. Saudara, gembala upahan artinya kalau dia dapat berkat dia bersemangat. Tapi gembala yang bukan gembala upahan, ada berkat atau tidak ada berkat, dia tetap maju terus. Haleluya. Karena tujuannya bukan materi. Tujuannya adalah Tuhan. Saya berkomitmen untuk clear and pure dalam money, keuangan. Karena kalau kita tidak bersih di situ, kita gembala upahan. Kita bersemangat melayani kalau jemaatnya bawa banyak persepuluhan. Kalau jemaatnya tidak kasih persepuluhan, kita dendam luar biasa. Itu merupakan fenomena. Kita tidak boleh lupa apa yang ayat ini bilang, celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Hilang dan terserak, ada 2. Hilang dan terserak. Oke, mari kita samakan pemahaman. Kalau gembalanya serius melayani, gembalanya berbeban, selalu berdoa untuk jemaatnya, gembala berbeban fokus pada pelayanan firman, fokus kepada memberi makan. Kemudian ada domba yang terhilang. Saya mau tanya, yang salah di situ siapa? Sudah pasti saudara, gembalanya juga tetap dipersalahkan. Kenapa bisa hilang? Tapi kesalahan seluruhnya tidak boleh dipundakkan pada seorang gembala saja. Karena sudah pasti ada faktor di mana kalau gembalanya akurat, tidak mungkin dombanya tidak akurat. Dan kalau gembalanya sudah serius, kemudian dombanya tidak mau serius, maka saudara tidak adil kalau gembalanya disalahkan. Sebaliknya, kalau ada jemaat yang pengen bertumbuh menjadi akurat, menjadi strong, menjadi sungguh-sungguh, kemudian gembalanya hanya jadi event organizer, hanya ini bukan sebuah kesalahan, mengundang orang untuk bicara, mengundang orang, apalagi kalau orang yang kita undang itu bisa mendatangkan income, gembalanya bisa dapat persembahannya tidak diambil, diberikan pada gembala, udah puji Tuhan, kita secapek bahwa jadi ada orang ganti. Dan lebih hebat lagi DP persembahan dikasih ke gembala. Jadi mantap bukan? Bukan itu gembala yang nanti saya jelaskan sebentar. Ini masih bagian gembala. Gembala yang berkenan, yang tidak akan mendapat celaka, adalah gembala yang care. Jadi kalau saya care pada saudara, jangan anggap itu onderzoek. Bahasa Belanda. Onderzoek bahasa Manado apa? Terlalu apa? Onderzoek? Terlalu masuk campur, ya, terlalu kepo, kepo itu, terlalu GU, ya. GU itu apa? Gila urusan. Orang tua rohani saya selalu menanyakan saya, apa kabar? Bagaimana kabar? Apakah tetap strong? Bagaimana istri? Bagaimana jemaatmu? Itu karena memang saudara, kita perlu tahu ini ada naik atau turun. Halo Alan, apa kabar? Ya pokoknya tanya gembala. Baik-baik saja. Kata baik-baik itu masih umum. Tapi yang kita pengen adalah bagaimana keakuratanmu mendengar firman. Bagaimana kejujuranmu dalam keuangan.
Bagaimana kejujuranmu dalam hubungan kalau engkau sudah suami istri? Bagaimana keakuratanmu dalam moral? Itu yang harus kita evaluasi supaya clear dan pure. Jadi kalau saudara saya tanya di WA atau kita ketemu, apa kabar? Saudara bilang dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa itu umum. Tapi gembala, saya sekarang sudah bisa melupakan, mengampuni. Saudara, saya mendapatkan berkat secara rohani. Apa-apa yang tahun lalu dan 2 tahun lalu ketika saya teringat memori itu masih menyakitkan, tahun ini sudah tidak. Itulah pertumbuhan. Amin. Pertumbuhan. Orang cerita begini, mungkin tahun lalu masih terganggu. Tapi tahun ini saya rasa saya freedom, merdeka. Merdeka. Haleluya. Itu pertumbuhan. Tahun-tahun lalu kita masih kesulitan dalam hal bersikap terhadap pendapat orang. Tapi tahun-tahun ini saya merasa merdeka. Bukan saya tidak peduli, tapi saya dengar saja, tapi tidak lagi berpengaruh pada roh saya. Nah, gembala saudara yang kedua, kalau membiarkan kambing dombanya hilang dan terserak, ayat 2. Coba baca ayat 2. Ayat yang kedua. Haleluya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang yang nanti nonton ini bilang begini, bukan main ini. Pendeta berani sekali dia khotbah tentang dirinya sendiri, terutama koreksi dirinya sendiri. Ini perlu keberanian ini untuk bicara tentang keakuratan diri sendiri. Dan saya siap untuk Tuhan bersihkan. Amin. Ayat 2 bilang, ternyata bahasa hari-hari, kalau saya gembala, kemudian membiarkan kambing domba itu terserak dengan tidak peduli memberi makan. Saya yakin saudara, kalau anak-anak kita jamin makan di rumah, kita kasih servis anak-anak makan makanan yang bergizi, makanan enak, 4 set, 5 sempurna, ditambah snack dengan tambah podeng, ya, ditambah buah. Tidak mungkin anak-anak pergi makan di tetangga yang cuma makan kerupuk dan kecap, bukan begitu ya? Bukankah begitu maksud saya ya? Jadi apabila saya telah berusaha memberi makan, dan hidup saya sudah fokus kepada memberi makan firman, sementara saya juga makan firman, saya memberi makan domba-domba yang dipercayakan kepada saya. Kemudian saudara-saudara, itu yang disebut dengan tidak. Saudara-saudara, saya boleh bernapas lega. Tapi apabila kata membiarkan ini, artinya tidak peduli jemaat mau bertumbuh jemaat mau dewasa atau tidak, jemaat mau suka dengar firman atau tidak peduli, maka ini yang masuk kategori gembala yang membiarkan. Kami tidak mau. Istri saya seorang yang begitu detail ya. Sampai kami sering berdiskusi soal kata. Bagaimana menggunakan kata untuk diposting supaya dikirim ke jemaat. Ya, karena jemaat ini 1000 kemampuan. Ada ahli bahasa, ada ahli arkeologi, ada ahli istilahnya akuntansi, ada ahli administrasi, ada ahli jalan raya. Nah, saudara-saudara, kami selalu memilih kata. Saya bilang setiap kata memiliki makna. Ya, apa sebab kebenaran, benar dan betul itu beda. Ya, benar dan betul itu beda. Karena kebenaran, kalau benar dijadikan kebenaran, betul dijadikan kebetulan. Jadi benar dan betul kalau ditambahkan imbuhan berbeda makna. Jadi kami berusaha pilih kata, dan istri saya salut. Kalau dia ada kuliah, dia kuliah di depan saya. Dan hari-hari kami sharing. Dan apa yang dia inginkan sudah berpindah pada saya, dan apa yang saya rindukan sudah berpindah padanya. Dan saudara satu waktu tidak bisa membedakan siapa kami berdua. Kadang-kadang saudara dapat SMS, saudara bingung kan, mau balas. Makasih Bu, makasih Pak. Terpaksa sudah jawab, makasih Pak Bu, makasih Bu Pak. Karena antara kami sudah tidak bisa dibedakan, saling sekolah. Karena kami pengen menjadi gembala yang akurat. Ada boleh sebenarnya secara pandemik ini kami live streaming dari Jakarta saja. Ya toh, boleh toh? Kami pergi Jakarta santai-santai, nanti hari Rabu kita cari lokasi live streaming. Hari Sabtu cari lokasi kita live streaming. Boleh. Hari Minggu kita cari live. Yang penting ada.
Kemudian khotbah yang penting 1-2 menit atau 10 menit saja kan cukup. Tidak, kami punya beban Tuhan. Kalau memang Tuhan yang suruh kasih makan, kami tidak mau termasuk kategori gembala yang membiarkan jemaat. Saya khotbah ini sambil berharap tidak terjadi salah paham. Tidak terjadi salah paham artinya gembala orang kuota tidak cukup gembala khotbah 1 jam 10 menit rata-rata. Coba lihat di FB rata-rata saya lihat 1 jam 10 menit. Saya juga tidak merasa saya sudah 1 jam 10 menit. Kalau tidak ada kode, so boleh gembala. Tapi sampai hari ini belum pernah ada kode, so boleh berhenti gembala. Tasulala mendengar. Haleluya. Jadi, ayat yang kedua mengatakan, hamba Tuhan, jadi saya bicara tentang korps saya sendiri ya. Halo, kalau di sini ada yang mengaku hamba Tuhan, mari kita bercermin dari ayat ini. Kalau ada hamba Tuhan tuh gembala yang kedapatan membiarkan domba-dombanya dengan asal-asalan menyiapkan firman, dengan asal-asalan mau rohani atau tidak masalah. Saudara-saudara, maka ayat ini bilang orang-orang seperti itu, ayat ini bilang mereka, ya ayat ini jelas sekali, gembala seperti itu akan menerima pembalasan. Pembalasan, ayat ini bilang kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi daripada Tuhan sapu bersih kita, bukan berarti kita sapu bersih jemaah. Daripada Tuhan sapu kita, lebih baik kita walaupun tidak ringan ini beban, saya jalankan tugas saya. Supaya saya kedapatan bukan gembala upahan. Amin. Saya tidak menghakimi yang lain karena kita semua sama dalam arena yang sama. Kita berlomba untuk akurat. Tapi saya tidak mau saya kedapatan menjadi orang yang akan mendapatkan balasan karena membiarkan kambing domba terserak dan cerai-berai dan tidak menjaga, dan Tuhan bilang aku akan membalas kepadamu. Bahkan yang ketiga, baca kembali ayat ini, ayat 2 bagian yang ketiga. Ayat yang kedua bagian Pertama, Tuhan tidak suka dengan gembala yang lalai ya. Kedua, ada pembalasan bagi mereka yang lalai. Ketiga, ayat itu baca lagi. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Bu Gembala. Jadi ayat ini pada bagian akhir, ketahuilah. Yang kedua tadi, Tuhan akan membalas pada kita. Tapi Tuhan balas bukan karena apa? Karena di mata Tuhan, hamba Tuhan yang lalai itu sama dengan orang jahat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan karena ini firman. Firman yang sejati adalah mengekspos kita. Menyingkapkan siapa kita. Kalau kita lalai membiarkan domba-domba, saudara-saudara, ayat ini jelas bilang kita akan dapat balasan dari Tuhan. Tapi bukan karena kita lalai saja, tapi melalaikan itu masuk kategori ayat ini bilang itu adalah perbuatan yang jahat. Saudara baca di situ ada kata jahat? Pak Handri, ada kata jahat? Haleluya. Pak Gembala, saya kan bukan gembala, tapi engkaulah gembala di rumahmu. Ya, kau gembala di rumahmu, gembala bagi istrimu, gembala bagi anak-anakmu. Kau orang jahat kalau kau membiarkan anakmu tidak akurat, membiarkan anakmu hidup semaunya, membiarkan anakmu seberapa hari dia pulang-pulang, setelah dia pulang, aduh anakku, aku bangga padamu. Engkau ternyata pulang juga, dan engkau tidak tegur dia. Engkau adalah di mata Tuhan gembala yang jahat. Oke, masih pada bagian gembala. Oleh karena itu, saudara lihat, karena Tuhan peduli, ayat 3 sekarang. Ayat 3, ayat ini mengatakan, silakan. Ayat yang ketiga, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak
dan bertambah banyak. Ya, lihat ya, sikap Tuhan terhadap para gembala sekarang kepada para domba. Ayat ini bilang, aku sendiri, Tuhan sendiri. Kalau apa? Kalau gembala-gembala sudah membiarkan domba, maka aku akan mengumpulkan sisa-sisa. Ya saudara, karena yang lain sudah dimakan serigala, singa, harimau. Oh, harimau tidak ada di sana. Serigala, singa, kambing domba yang sisa, yang terserak ke negeri kemana aku telah mencerai mereka karena gembala yang tidak akurat. Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi Tuhan peduli dengan domba-domba. Saya memikirkan, semoga saudara sependapat dengan saya. Di Manado ada sekian banyak domba-domba yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi mereka sedang berdoa untuk bertemu dengan gembala yang Tuhan taruh di hati mereka. Di Manado, Sulawesi Utara ada sekian banyak domba-domba yang terserak oleh karena sesuatu di masa lalu, dan mereka sedang mencari gembala yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka sedang berdoa. Saya tidak mengatakan bahwa hanya ada satu hamba Tuhan yang akurat. Tidak, ada banyak sekali. Tapi saya ingin saudara kita berusaha, gereja akan menjadi gereja di mana Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang terserak-serak ini. Karena mereka sedang mencari orang-orang yang Tuhan tetapkan sebagai hamba Tuhan, yang betul-betul tidak lalai dengan tugasnya. Saya bicara ini mungkin agak kritis. Hamba Tuhan punya tugas utama adalah pelayanan firman dan doa. Hamba Tuhan bukan tidak sepantasnya berpolitik. Hamba Tuhan tidak sepantasnya sibuk dengan bisnis dan melalaikan gereja lokal. Hamba Tuhan tidak seharusnya menempatkan pelayanan gereja lokal sebagai tambahan atau sampingan. No. Idealisme adalah hamba Tuhan dipakai Tuhan, gembala khususnya, untuk memerhatikan domba-dombanya. Apakah domba ini bertumbuh atau tidak? Itu tugas para gembala. Nah, saudara-saudara, jika Tuhan tidak mendapati apa yang dia telah lihat pada raja-raja di Israel, maka Tuhan mencari orang, dan Tuhan telah menemukan dalam cerita di Kisah Para Rasul seorang yang bernama Daud. Dan Daud sudah tidak ada, tapi Tuhan sedang menurunkan generasi keturunan tunas Daud, orang-orang yang berkenan di hatinya, yang mau menggembalakan domba-domba yang Tuhan telah kumpul, yang telah tercerai-berai itu. Itu pedulinya Tuhan luar biasa. Saya yakin Tuhan akan membawa orang. Semakin akurat sebuah gereja lokal, maka di samping misi penginjilan kita kerjakan, tapi saya yakin kepada gereja-gereja yang akurat, dalam pengertian bahwa gereja-gereja yang gembalanya fokus untuk memberi makan domba-dombanya, maka Tuhan yang akan mengirim jiwa-jiwa ke sana. Setuju bilang amin? Tuhan yang mengirim, saudara. Ada beberapa saudara-saudara, ada satu lagi yang baru. Saya tidak usah cerita di sini bahwa tanda-tanda untuk bisa bersama kami, tapi selalu saya bilang, bertanya Tuhan jauh lebih penting. Jauh lebih penting bertanya Tuhan. Karena ayat yang keempat, ini ayat 4, masih bagian gembala. Ayat yang keempat, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi. Domba tidak takut lagi. Tidak terkejut. Domba tidak terkejut. Dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saya tertarik dengan kalimat aku akan, Tuhan akan atas mereka akan, ulangi. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Luar biasa ini, Allah punya peduli terhadap domba-domba. Jadi kalau Allah peduli terhadap domba-domba, kita sudah seharusnya para pendeta, para gembala, para orang tua rohani, para kepala keluarga juga peduli dengan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Harus seperti itu, karena Allah saja peduli, apalagi kita, kepada apa yang namanya
domba-domba yang terserak itu. Dan ayat ini Tuhan yang akan mengangkat. Tuhan yang mengangkat. Garis bawahi, Tuhan yang mengangkat. Apa yang kita namakan Tuhan yang mengangkat, artinya standarnya adalah standar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kalau saudara mau jadi gembala gampang. Kalau saudara punya uang, saudara bisa sewa gedung, saudara bisa punya koneksi dengan WL, punya koneksi di pemain musik, singer, kemudian saudara punya koneksi pengkhotbah, saudara bikin sebuah acara, sudah jadi event organizer, kemudian saudara undang artis, minimal saudara undang Tukul Arwana misalnya. Maka orang-orang bisa menarik massa, kemudian saudara bisa hitung biaya yang dikeluarkan 5 juta, persembahan yang masuk 10 juta. Ya, maka masih ada 5 juta lebih. Maka saudara bisa bikin acara minggu berikutnya. Dan saudara buat begitu-begitu. Ini bukan seperti ini yang Tuhan maksud sebagai gembala. Setuju dengan saya, bilang amin. Amin. Ini event organizer. Bukan gembala yang dimaksud. Gembala tentunya pakai standar Tuhan kalau Tuhan yang angkat. Angkat kepala lingkungan saja pakai standar wali kota. Amin. Jadi kalau kita mengangkat gembala, maka saya harus koreksi diri terus. Tuhan, apakah ini saya yang angkat Tuhan atau organisasi saja? Ciri-ciri orang yang diangkat Tuhan akan selalu mengejar perkenanan Tuhan. Supaya saudara tidak ragu ya. Ciri-ciri orang yang diangkat Tuhan tidak orientasi materi, walaupun materi butuh. Orang mati saja, saudara kalau kasih lihat duit, dia bangkit. Udah mati lagi. Karena duit itu penting. Tapi tujuan kita, para gembala yang berkenan, bukan uang. Kami sudah pernah alami, ada satu masa, ibadah tidak ada. Otomatis persembahan tidak ada. Bukan masa pandemi ini. Ada satu masa, ibadah tidak ada. Persembahan tidak ada. Persepuluhan apalagi. Tapi kami tetap hidup. Kenapa? Yang menjamin memelihara kami adalah Tuhan. Itu panggilan yang membuat bukti bahwa ini panggilan betul-betul. Jadi tidak ada alasan untuk tinggalkan pelayanan karena ini adalah panggilan. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan Tuhan mengangkat gembala-gembala, gembala yang mana? Mari kita lihat. Yeremia 3 ayat 15. Gantian orang lain bisa membantu baca. Yeremia 3 ayat 14 dan 15. Kalau Tuhan angkat, apa standarnya? Apa kriterianya? Tolong. Puji Tuhan, kalau agak lama begini saya ada kesempatan bernafas. Yeremia 3 14. Firman Tuhan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tuhan angkat gembala tidak sembarang angkat. Amin. Cuma modal punya modal, cuma bermodalkan punya duit dan bisa bikin acara, bukan itu. Tuhan angkat gembala supaya kita juga tidak sembarang. Saudara-saudara, jangan sembarang, kita ini biji mata Allah. Jangan usik-usik ya. Jadi kalau gembala biji mata Allah ke siapa? Jemaat. Jadi orang dah malah. Kalau gembala biji mata Allah orang kember. Orang ada teh mata Allah. Tidak adil saudara. Semua kita adalah biji mata Allah. Cuma ada biji mata warna biru, warna coklat, ada hitam. Ayat 14. Ayat 14 coba lihat. Tadi ada baca ayat 14 belum? Belum ya, dan minta tolong. Ini jemaat ini luar biasa saudara. Kalau 10 tahun depan orang begini terus. Yeremia 3 ayat 14. 10 tahun depan orang begini terus, ada yang wisuda doktor dalam hal mendengar firman. Haleluya. Haleluya. Yes.
Yeremia 3 ayat 14. Ya. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Oh, ada anak-anak yang Demikianlah hilang. firman Tuhan. Ya. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Yes. Aku akan mengambil kamu Ya. seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Ya. Dan akan membawa kamu ke Sion. Yeah. Haleluya. Haleluya. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Saudara, bukan cuma anak-anak yang murtad. Gembala-gembala juga murtad. Halo. Jarang ada gembala yang mengaku kita pernah murtad. Ini murtadin. Kalau kita keluar dari kehendak Allah, pasti kita berbalik meninggalkan. Bahasa Yunani bilang apostasia. Kita tidak lagi di posnya Tuhan. Ya. Jadi ayat ini bilang gembala yang berkenan yang Tuhan akan beri adalah Tuhan angkat, kemudian dia berkenan. Setelah dia berkenan, ciri-cirinya dia akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kata menggembalakan pakai bahasa lain, bahasa Inggris bilang feed. Kata feed itu F-E-E-D. F-I-I-D. Asal kata food. Feed, feeding artinya memberi makan. Jadi kalau saudara baca di Yohanes 21-20 nanti, masih ingat ketika Petrus ditanya oleh Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Petrus ditanya lagi kedua. Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali sampai Petrus menangis. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau tahu Tuhan. Dia jawab lagi, gembalakan domba-dombaku. Kata gembalakan, pakai kata Yunani, kalau tidak salah, boko. Boko itu hampir sama dengan orang Manado. Apa di Betak? Itu yang di boko. Artinya memberi makan. Makan. Ayo katakan bersama, makan. Jadi saudara, gembala yang Tuhan angkat tugasnya memberi makan. Jadi jangan lelah, jangan capek. Saudara kalau dengar firman. Belum pernah saudara saya khotbah 2 jam toh. Saya baru khotbah paling tinggi 1 jam 26 menit kalau tidak salah. Lewat live streaming. Ada waktu saudara akan membuka diri mendengar firman 1,5 jam, 2 jam. Karena kalau kita makan, kapasitas roh kita tidak sama dengan kapasitas lambung fisik. Lambung fisik kita 5 piring sudah tidak mampu. Tapi kapasitas roh kita besar. Nah Tuhan berkehendak. Gembala itu bukan memimpin doa saja. Gembala itu bukan memimpin doa ulang tahun saja. Gembala bukan memimpin orang mati punya acara saja. Atau orang menikah diberkati oleh gembala. Tetapi tugas utama gembala adalah memberi makan. Dan makanan rohani ini, saudara, saya kasih sebuah kalimat pendek bahwa makanan rohani yang benar adalah apa yang selalu mengekspos diri kita. Haleluya. Kalau saudara rasa gelisah dengan firman, itu betul-betul baru makanan. Yang gelisah bilang amin. Ini dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Jangankan saudara yang mendengar, saya juga yang khotbah gelisah. Gelisah dalam arti, nanti kan kita berdiskusi, kepala apa itu tadi kan? Apa yang disebutkan tadi? Saya percaya ada satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus, yang akan bekerja membuat kita memahami firman. Tugas kita dengar, amin. Tugas saya membentangkan firman, membentangkan Injil Kerajaan Allah. Tugas saudara dan saya dengar. Dan saya tidak bilang tugas Roh Kudus, karena memang Roh Kudus diutus untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan mengajar kita. Mengajar untuk apa? Memahami apa yang kita dengar. Dan ketika kita memahami apa yang kita dengar, kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang kita sudah mengerti tadi. Jadi saudara-saudara, supaya gereja lokal kita,
Saudara, supaya gereja lokal kita kuat, kita tidak boleh salah paham kalau gembalamu selalu, saudara-saudara, fokus memberi makan pada domba-dombanya lewat firman. Dan makanan yang bergizi, ya, rata-rata, saudara-saudara, makanan yang bergizi bukan fokus pada rasa, tapi fokus kepada nutrisi di dalamnya. Setuju dengan saya? Ada banyak makanan yang sangat sehat, rasanya sangat tidak enak. Tapi ada banyak makanan yang sangat enak, tapi dampaknya kepada tubuh tidak sehat. Namanya junk food. Tapi makanan-makanan yang sehat, saudara, itu sebabnya orang-orang kadang-kadang pakai infus langsung ke nadi, supaya makanan itu masuk tanpa harus melewati leher dengan sensor rasa. Haleluya. Ini firman langsung masuk ke roh. Haleluya. Dia tidak melewati sensor fisik yang, roh kita sudah mampu, kita capek, ini panas, oh ini gelisah, sebentar ada cara. Sensor ini sudah lewat, dia masuk langsung ke roh, saudara. Haleluya. Dan apabila kami melakukan ini bukan perjuangan sia-sia. Haleluya. Ini bukan perjuangan hampa, ini bukan perjuangan buang-buang waktu. Saya merasakan sebagaimana saya berubah. Saya sudah melihat tanda-tanda indikator jemaat mulai berubah ke arah lebih baik. Amen. Paling tidak perubahan itu mulai nampak pada mindset kita, pikiran kita, dan merubah perasaan kita, dan sudah mulai merubah kata-kata kita, dan merubah tindakan kita. Haleluya. Jadi secara kognitif kita otak berubah, dan secara afektif sikap kita berubah, dan secara psikomotor keterampilan kita berubah. Jadi di situ, saudara-saudara, ada yang namanya pengetahuan, knowledge kita bertambah, attitude kita berubah, ya, kemudian keterampilan kita makin cakap. Nanti saudara akan rasa, kenapa tahun lalu saya tidak kuat melakukan firman-Nya satu ini, kenapa sekarang sudah ringan? Kenapa? Karena engkau sedang diberi makan, rohmu diberi makan oleh gembala yang Tuhan godok, yang Tuhan latih. Latihan yang saya jalani sekarang bukan latihan hansip. Ini latihan Kopassus. Saudara mau ikut saya? Boleh. Kita dengar firman 7 jam. 6 jam, 7 jam. Tidak ada istilah break. Tidak pakai istilah sembarang ke toilet. 7 jam mendengar firman. Itu latihan yang saya jalani. Jadi kalau saudara dengar 1 jam, saya khotbah 1 jam, sebenarnya saya belum bisa menuntut banyak, ya. Kalau saya khotbah 7 jam dan saya menuntut jemaat ikut khotbah 1 jam, masih adil, ya. Jangan saya dengar khotbah 1 jam, saya tuntut saudara 2 jam, itu tidak adil. Jadi saya melakukan sepanjang minggu paling kurang saya berkhotbah. Rabu 1 jam, Sabtu 1 jam, Minggu 1 jam, tapi saya dengar khotbah seminggu Kamis 1 kali, 3 jam, hari Minggu 6-7 jam. Jadi seminggu saya mendengar firman 9 jam. Itu masih kurang, ya. Dan kalau saya dengar khotbah 9 jam, kemudian saya khotbah 1 jam, otomatis yang saya dengar 1 minggu ini baru DP 10%-nya belum keluar semua. Setuju dengan saya? Jadi kalau 1 minggu saudara dengar khotbah tidak sampai, Rabu tidak ada, saya akan monitor. Rabu Facebooknya si Anu tidak ada, Sabtu tidak ada. Yang saya jarang lihat, saudara-saudara, ini di depan umum, tapi ini kan teguran yang nyata lebih baik. Saya jarang lihat, mungkin karena kuotanya mungkin, atau areanya kurang sinyal. Saya kurang lihat Alan muncul. Katakan amin, Alan. Satu waktu dia akan mengalami perubahan. Paling tidak mulai hari ini. Haleluya. Jangan sampai saudara-saudara pada kondisi tertentu, saudara-saudara, gembalamu berlari kencang, dan engkau tidak lagi bisa mengejar pada satu waktu. Tidak bisa lagi mengejar pada satu waktu. Berlari saja dengan orang berlari, engkau bisa ketinggalan. Bagaimana engkau berjalan dengan orang berlari? Haleluya. Jadi sekarang, apa maksud firman? Saya juga tidak tahu apa maksud Tuhan sekarang. Saya tangkap satu hal. Saudara, satu garis bawahi, jangan salah paham kalau saya meminta saudara dengar firman sebanyak dan sesering mungkin.
Karena itu adalah kehendak Tuhan. Agar domba-domba tidak terserak. Agar domba-domba tidak terhilang dengan sekian banyak rimba pengajaran di luar sana. Saudara dengan mudah akan menggeser live streaming di handphone saudara kan? Saudara hanya sentuh sedikit sudah berpindah channel. Saudara tekan ini, saudara susah mendapatkan pemberitahuan dari YouTube, dari siapa. Dan kalau saudara tidak diberi makan dari gembala di sini, saya dianggap gembala yang tidak bertanggung jawab. Karena saya biarkan saudara makan sembarangan. Haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan ini, ciri-ciri gembala yang Tuhan angkat adalah gembala yang pertama punya pengetahuan dan punya pengertian. Saya mungkin orang akan bilang tidak terlalu pintar berdebat, tidak pintar berargumen. Bagi saya tidak masalah. Yang paling penting bagi saya bisa menangkap apa maksud Tuhan itu diteruskan kepada jemaat yang saya layani. Itu jauh lebih penting. Yang kedua, sudah berapa jam saya khotbah? Bersyukur kalau saya tanya jam ya. 1 jam lewat. Oke, yang kedua, terakhirnya, nanti bagian jemaat seri berikut. Ini baru bagian gembala. Memang gembala disapu bersih oleh gembala sendiri. Yeremia pasal 10 ayat 21. Saya minta 2 ayat dibaca sebagai ayat terakhir. Yeremia 10 ayat 21 gantian, dan Yeremia 48 ayat 10. Saudara, Yeremia adalah nabi yang mengkoreksi para gembala. Yeremia 10 ayat 21 dan Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Jadi adil ya saudara. Saya tidak hanya berkhotbah tentang saudara ya. Saya juga berkhotbah tentang saya sendiri. Harus betul-betul diproses, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga saya harus pastikan saya ini adalah gembala berkenan atau tidak. Ya. Firman Tuhan, Yeremia 10 ayat yang ke-21. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka tercerai berai. Terima kasih. Ciri gembala yang Tuhan angkat dan berkenan pada Tuhan yang kedua, selain punya pengetahuan dan pengertian, ayat ini bilang, gembala harus selalu bertanya Tuhan. Saya sharing sedikit. Halo jemaat, 13 tahun ke belakang, setiap minggu, setiap bulan saya undang jemaat rapat. Sekarang sudah zona baru, era baru. Saya sudah tidak pernah mengundang rapat. Saya cuma beri info dan saya meminta pendapat apabila ada program keputusan baru. Tapi ini bukan apa-apa karena ini merupakan satu komitmen baru bagi saya, tetap melibatkan seluruh jemaat. Tapi ayat ini jelas sekali bagi saya, apapun yang saya mau kerjakan, gembala yang berkenan di hati Tuhan harus selalu bertanya Tuhan. Bertanya Tuhan jauh lebih penting daripada hasil keputusan dari sebuah pertemuan demokratis. Bertanya Tuhan jauh lebih penting karena ayat ini bilang kita bodoh atau pintar tergantung kita bertanya Tuhan atau tidak. Kalau saya mau pintar, saya harus selalu bertanya Tuhan. Jadi kalau saya mau kelihatan bodoh, maka tidak usah tanya Tuhan. Walaupun sekolah tinggi, kalau kita tidak suka tanya Tuhan. Ada jadwal pada hari Rabu, ada pelayanan yang saya diundang, dan saya bilang doakan saya bertanya Tuhan, apakah itu kehendak Tuhan. Jika Tuhan bilang ya, saya maju. Dan jika Tuhan bilang tidak, saya bilang tidak. Kenapa? Kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang punya proyek, Tuhan yang punya ladang, Tuhan yang punya pekerjaan. Kalau kita maju, kita harus tanya yang punya. Amin. Gereja lokal kita juga Tuhan punya. Amin. Dan kalau kita mengerjakan Tuhan punya proyek, mengapa kita harus mengerjakan menurut agenda kita? Kita harus mengerjakan menurut agenda Tuhan. Saya kasih jelas agenda Tuhan. Agenda Tuhan bukan kumpul-kumpul orang banyak. Agenda Tuhan bukan untuk memperbesar nama pribadi. Agenda Tuhan untuk bukan mengumpulkan harta. Tapi agenda Tuhan supaya banyak umat Tuhan yang kata domba-domba tadi bertumbuh menjadi dewasa
dan menjadi seperti Kristus. Itu agenda Tuhan yang paling pertama-tama harus diletakkan supaya kerajaan Allah ditegakkan di bumi. Amin. Ayat yang terakhir, Yeremia 48 ayat 10. Haleluya. 48 ayat 10. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat Yeremia 48 ayat 10. Cuma beda satu pasal karo. 48 ayat yang ke-10 bunyi firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ayat ini saudara-saudara rupa kurang bersahabat. Semua tutul itu khotbah. Gembala kasih itu khotbah yang ayat yang terakhir yang memberi kesegaran, memberi pengharapan. Keluar ini salah ayat nak. Saya saudara-saudara sudah siapkan, tapi sebenarnya saya rencana baca ini ayat di awal. Tapi ternyata saya harus membacanya di akhir. Saudara bilang haleluya. Tersenyumlah karena ada ayat ini. Supaya kita bercermin semua. Halo. Pelayan altar, gembala, siapapun kita melayani di hadapan Tuhan, bukan? Kita bertanggung jawab kepada Tuhan walaupun melalui gereja lokal. Tapi ayat ini jarang sekali dibaca. Bahkan kalau dibaca sangat menakutkan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan belalai. Dengan lalai. Lalai itu bagaimana? Bro, tolong bawakan ke sana kemari. Sudah jawab. Kalau kita sibuk, nanti orang lain coba. Atau saya jawab, saya minta kamu yang bawa. Kalau dia tidak bawa, itu namanya lalai. Coba bayangkan gembala jam 10 pagi begini, ada jadwal ibadah, cuma telepon. Gembala sudah di mana? Sorry, gembala ada nonton bola kaki. Jam 10 mau ibadah, gembala telepon. Tunggu, gembala lagi ada bauruh. Ayat ini akan kena pada gembala. Terkutuklah orang yang melayani Tuhan dengan lalai. Saya kasih contoh, LCD. Jauh sebelum LCD ini dipasang, DP kabel semua mesti ada. DP cok semua mesti ada. DP lagu semua mesti ada. So mulai kok nyada ada, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Halo, mengerti maksud saya? Jadi kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah agar gereja kita pada saat kita minta apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Pada saat kita lepaskan ikatan-ikatan iblis, sorga juga membackup kita, terlepas kita. Pada saat kita minta apa saja yang kita minta, sorga buka pintu sorga. Sorga curahkan berkatnya. Sorga memfasilitasi orang-orang. Kenapa Tuhan bilang ini orang-orang gembalanya berkenan, jemaatnya akurat. Kenapa? Mereka tidak suka lalai. Saudara, capek atau tidak capek kalau saya ditugaskan Tuhan, istri saya kenal sekali. Saya punya banyak alasan untuk tidak berdiri seperti ini. Tapi saya tidak punya alasan karena saya tahu Tuhan tidak pernah lalai melindungi, memberkati kita. Kalau Tuhan bilang, oh sorry kita lagi lelah, sobannya semua orang mati. Tapi karena Tuhan begitu konsisten, dia begitu berintegritas dalam hal memberkati kita. Jadi sudah selayaknya kalau kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Halo, para hamba Tuhan, jangan lalai. Jangan lalai bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, jangan lelah. Kenapa? Orang anggap biasa lalai. Padahal kalau baca Yeremia pasal 23 tadi, aku akan menganggap orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai sebagai orang jahat. Dan ayat ini sangat tegas. Dan saudara, saya mohon maaf untuk ayat itu. Tapi ayat itu tidak perlu tentunya minta maaf pada kita. Karena dari semua yang tertinggi otoritas di antara kita, firman jauh lebih tinggi di atas semua kita. Jadi kita harus hormat padanya. Kita harus submit dan submission kepadanya. Karena tujuan Tuhan tentunya
dengan kita akurat melayani, Tuhan buat semua janji-janji Allah jadi kenyataan. Butuh apa? Tuhan sediakan. Sakit apa? Tuhan sembuhkan. Masalah apa? Tuhan pecahkan. Doa minta apa? Tuhan kabulkan. Karena dengan seperti itu orang-orang akan melihat betul-betul kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Nantikan pada pertemuan berikut dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, firman yang pada hari Rabu dan hari Minggu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lebih kurang dari firman ini kami serahkan pada Roh Kudus yang bekerja membuat kami memahami, mengerti, sehingga kami menjadi gereja lokal, mulai dari gembala sampai jemaat. Jemaat yang berkenan, gembala yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.